Saya teringat cerita zaman dulu. Di zaman dulu itu ada raja. Yang raja ini apapun yang dia inginkan terlaksana, terwujud, terrealisasi. Bahkan kasarnya sebelum bicara dengan kedipan matamu mengisyaratkan dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa saja kekuasaan dia punya, harta, istri, anak, pasukan, dan lain sebagainya, properti dia miliki semuanya. Tinggal ngomong saja langsung ada. Saya mau kepala kambing malam ini, ada langsung. Saya mau pahanya unta, ada langsung. Begitu hidupnya sangat mudah sekali dan apapun yang dia mendapat. Tapi one day, suatu hari, tak kenapa dia gundah, dadanya sempit, dia murung tentang apa yang menghinggapi sang raja. Kemudian dia melihat ada di punya anak buah. Anak buahnya ini dia gaji. Tahu gajinya berapa? Sekitar 2 perak mungkin. Setiap datang ke istana, senyum, sumringah, santai. Ini pernah ya terjadi sama kita biasanya. Kita di kantor, kerjaan mantap, posisi bagus, uang kencang, pikiran kusut. Lihat tuh orang jual bubur ayam, kayaknya bapak bubur ayam tuh enak hidupnya. Pernah kayak gitu ya? Gak mikirin deadline, gak mikirin ketemu klien yang naudzubillah, gak mikirin itu. Selesai dia makan, pulang kenyang kepalanya, dia tidur selesai. Gak ada orang untuk telepon gak bunyi dan sebagainya. Pernah ya kayak gitu ya? Persis. Antum bukan yang pertama kali. Si raja ini begitu. Dia lihat, anak buah saya ini. Saya tahu nih saldonya dia. Saya tahu. Tapi saya perhatikan, setiap datang ke istana, sumringah, hatinya tenang, gak pernah terlihat ada masalah. Jadi hati sang raja ini tambah-tambah. Kok saya yang punya raja, kerajaan, punya harta segalanya, tidak bisa sebahagia pegawai saya ini, staf saya ini, ulu balang ini. Dia panggil, dia punya mustasyar atau penasehat. Siap sang raja? Iya, saya ini punya isu dalam hati saya ini. Saya kok merasa ada sesuatu yang tidak nyaman di hati saya. Siap sang raja? Saya lihat si bulan itu, katanya. Siap. Kok dia senang-senang aja hidupnya? Siap raja? Izin, kalau bisa kita praktekkan rumus 99. Apa itu? Dibisikin raja. Tapi kita eksekusi malam ini. Malam, tengah malam, gelap gulita, dia begini. Jadi dia tulis di sebuah kertas, untukmu Fulan bin Fulan, atas kinerjamu yang sangat baik, kuberi engkau harta 100 dirham. Coba pulang, dia tahu nih, ini orang di dalam belum tidur. Dia tahu nih ada orang luar. Ayo diambil, dikumpulin semua keluarga itu dikumpulin. Kenapa? Kita berrezeki numpuk di malam ini. Coba kita lihat, buka, alhamdulillah, benar ada rezeki. Kita hitung satu-satu. Tak itu 99 lagi, hitung lagi, lagi lagi, ada 5 sampai 10 orang hitung, kurang, gak bener ini, pasti ada yang nyatu. Semua keluarga malam itu keluar rumah, jalan dari situ sampai kerajaan, terbalik sampai subuh. Nyari apa? Nyari yang dirham, kurang. Padahal dia punya 99 dirham. Besoknya datang kerajaan, mukanya kusut. Yang biasanya senyum, kusut. Si penasihat raja mengatakan setelah pulang, lihat raja, bagaimana manusia itu dipengaruhi oleh rasa tamaknya. Dan rasa tamak ini akan mengakibatkan hidupnya tidak tenang dan merasa berat. Aku bayangin 1:99. Tapi manusia bisa tidak bahagia gara-gara 1 dirham.
Dia punya 99. Ya, tapi dia nyari yang lebih sampai semalaman besok sampai capek. Manusia kebanyakan seperti itu. Ini kita di sini udah usia 50 tahun, 50 tahun. Kita udah punya 99 dirham, udah banyak kita miliki. Kalau kita masih energi, pikiran, tenaga, waktu, usia, umur untuk mencari yang tidak ada dalam diri kita, sampai kita melupakan bersyukur untuk apa yang kita miliki saat ini, kita akan terjatuh dalam jebakan kaidah 99 ini. Jadi rumus 99 ini berlaku untuk siapa? Makanya saya sering katakan di sini, ketika antum bangun subuh, yang dibaca Alhamdulillah dari ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah pertama, banyak yang tidur nggak bangun lagi, kita dikasih bangun. Banyak yang bangun tapi sakit. Banyak yang bangun tapi nggak bisa hirup udara. Banyak kita nikmati hari itu. Subhanallah, kita pergi ke kamar mandi, cuci, itu semua mendoakan kita. Sampai kayu kecil yang kita gunakan untuk berwudu tengah malam, kita tahajud, itu mendoakan kita semuanya satu demi satu. Itulah cara kita bersyukur itu semuanya, agar nikmat yang ada saat ini bertambah, agar rezeki yang Allah sudah titipkan ini dipercaya lagi. Si bulan ini saya kasih sendiri, dia masya Allah orangnya, saya tambah lagi, nikmatnya Allah tambah lagi. Kalau bangun tidur, saya mau tanya, yang pertama dia bilang apa? Sudah terbagi di sama ini. Ya, handphone dulu biasanya. Ada WhatsApp masuk ya? Emang kalau WhatsApp masuk harus dijawab sekarang? Enggak. Tahu nggak ketika antum buka, itu nampak kusut nanti. Tadinya antum mau bilang alhamdulillah, ya Allah invoice masuk, ya Allah hari ini deadline, ya Allah ada posting. Salahnya itu. Sampaikan dulu. Saya berusaha istiqomah, mudah-mudahan bisa ditiru. Setiap sebelum tidur, apapun itu saya baca ayat apapun. Saya ingin terakhir lidah saya ini mengucapkan kalam Allah. Dan pertama, komunikasi ketika bangun setelah baca, kalau bisa berkomunikasi dengan Allah, teknologi beristighfar atau ayat Allah. Sisanya baru manusia. Biar apa? Biar berkah itu. Kita mulai dengan kalam Allah, komunikasi dengan Allah. Kita tutup dengan komunikasi dengan Allah. Barangkali satu hari itu ada ya ucapan kita yang tidak diperkenankan Allah, dosa, ini akan tertutupi dengan awal dan akhir. Tapi insya Allah kalau orang istiqomah kayak begini, malu dia tengahnya. Masa saya buka dengan firman Allah, lantas saya tutup dengan sesuatu yang Allah gak ridho. Malah buka yang porno-porno sebelum tidur. Bangun tidur udah lihat grup WhatsApp yang tidak baik, ya. Apalagi grup-grup SMP, grup-grup SMA, gosip terbaru. Oh yang dulu ini sudah tidak cantik, sekarang cantik lagi. Ini nambah kerjaan, nambah dosa, nambah kru. Hari itu Benar kok benar. saya punya teman asli orang Yaman, tinggal di Jakarta. Tapi dia memang hafid Quran sangat kuat sekali. Dia punya tekad. Sebelum saya baca grup atau chat berapa banyak, kan kelihatannya ada 100 yang belum terbaca, maka saya akan baca Quran minimal 100 ayat sebelum saya buka chat saya. Ya begitu, bisa ya, bisa. Akhirnya waktu kita manage dengan baik, runut, hari-harinya sangat rapi, waktunya terbaik, versinya dia bisa disajikan di hadapan Allah Ta'ala. Hari-harinya baik, hari-harinya tenang. Ya, itu benar-benar senjata dua mata ini, gadget ini. Bisa mengatakan kita naik derajat di sisi Allah, bisa jorokin kita ke dalam neraka. Bangun tidur,
Saya ketinggalan istri gak ada masalah, ketinggalan HP balik. Iya. Udah bisa, udah kata wisata, waduh mana HP saya balik lagi. Istrinya aduh ntar aja deh mah, nanti ketemu lagi. Istrinya ketinggalan ntar aja. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengarkan kedengaran, kita lanjutkan lagi sebagai penutup. Mati mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Sebelum saya tutup, ada yang ingin saya katakan? Ya. Saya Ya, ya. kan dalam cari rezeki itu kita harus ikhtiar dan berdoa. Dalam ikhtiar kita tuh sebetulnya sudah diberikan jalan sesuai. Hanya masih ikhtiar kamu di sini. Setelah kita jalani ikhtiar itu dan kita jalani secara kontinu ya Pak. Dan mudah-mudahan udah setengahnya kita jalan di pertengahan jalan akhirnya kita mendapatkan kegagalan. Apakah itu jalan dari Allah juga? Soalnya ikhtiar itu kita dapatkan jalannya dari Allah. Kegagalan itu pun jalannya dari Allah juga. Jadi gimana cara menyikapinya kita mendapatkan kegagalan itu Pak? Itu aja sih Pak Seri. Baik. Gagal itu kan bahasa manusia. Ya. Tapi bahasa agama itu mungkin pelajaran. Seperti yang saya sampaikan di awal, tidak ada kejadian di dunia ini yang lepas dari kendali Allah. Semua sudah ada di peta. Baik. Saya ingin mengingatkan kita dengan
Seandainya Allah menyingkap gaib dalam setiap takdir kita maksudnya, maka tidak akan pernah kita memilih kecuali sesuai dengan Allah pilihkan. Artinya ya, kita tidak akan bisa atau tidak akan ingin kecuali seperti apa yang Allah inginkan. Baik. Gagal itu bahasa manusia sebut tadi. Ini rencananya Allah. Kalau sabar, kata ulama, ketika satu pintu Allah tutup dengan hikmahnya, maka berarti Allah akan membukakan dua pintu lagi dengan rahmatnya. Ya. Kalau Allah yang menutup satu pintu dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaan Allah, maka insya Allah akan membukakan dua pintu dengan rahmat Allah. Sabar, jalani, yakin pasti ada jalan terbaik dari Allah Ta'ala. Yang gak boleh kita beruntung. Biasanya sumber pemasukan kita 3 continue. 1 bertahan, 2-nya oleh karena COVID. Kita harus apa? Tetap ikhtiar tanpa mengalahkan keadaan, dengan berbekal sabar, ridho atas ketentuan Allah. Pasti Allah gak akan biarkan kita menderita di dunia ini. Yang salah itu kita buru-buru menarik kesimpulan, ya coba ini gak di ini ya, mungkin saya sekarang enak-enak aja hidupnya. Nah itu, ingat, kita nih seringnya sok tahu atau pengetahuan kita diarahkan oleh hawa nafsu. Ada orang yang punya 3 penghasilan, dia bisa melakukan apa saja, makan apa saja. Penghasilan tinggal 1, yang 2 hilang. Saat itu dia mulai merubah pola makannya jadi lebih irit. Ternyata itu lebih sehat untuk dia ketimbang ketika dia punya 3 penghasilan. Baik, nggak ada yang salah dari takdir kita itu. Makanya orang beriman itu sangat ajaib hidupnya. Dikasih keluasan, dia bersyukur. Dikasih sempit, dia bersabar. Makanya khairullah, itu yang terbaik untuk dia. Saldonya tambah banyak nanti di akhirat. Itu semudah itu. Kalau kata Allah ditutup. Mau kita mencak-mencak tetap tutup. Ya kan? Justru biasanya tambah istiqomah kita begitu. Kadang-kadang orang tambah rajin istiqomah, tambah rajin lagi tahajudnya. Nah, coba mungkin pada waktu dia masih dapat 3 pemasukan, ya tahajudnya juga ala kadarnya. Ya bangun kalau kencing malam ya bangun, sekali kalau enggak ya udah lanjut tidurnya, gitu kan. Tapi kalau udah benar-benar butuh, misalnya kita sangat dekat dengan Allah. Orang yang menggantungkan hatinya dengan Allah selalu tidak akan pernah rugi. Gak akan pernah rugi. Orang yang menggantungkan hidupnya, hatinya dengan dunia, dia pasti kecewa berapapun yang dimiliki. Coba untuk ingat-ingat dulu, manusia itu semakin banyak pilihan di hadapannya, maka justru rasa tidak puas akan menghampiri dia. Lagi, manusia kalau banyak pilihan di hadapannya, justru dia merasa itu akan mengecewakan dia. Contoh, kapan kita komplain dengan PDAM? Karena fasilitas yang kita miliki saat ini. Dulu waktu ada sumur nggak pernah kita komplain. Ya kan? Dulu kita biasa nih pagi, yang namanya pagi, yang di dapur cuma ada telur, nggak ada pilihan lain, makan nikmat banget itu telur ceplok, sambal kasih kecap, panas selesai. Sekarang sudah banyak pilihan, udah ada duitnya, ketika
rasain pagi-pagi bubur ayamnya kurang dengan bawangnya, udah kecewa. Padahal buat udah telur biasa aja. Kapan hari ini kita kecewa dengan jaringan internet? Karena banyak pilihan. Dulu emang kita kecewa? Nggak ada, karena polik-polik doang HP-nya, tengtong doang. Ya kan? Itu rumus manusia, Bu. Rumus manusia. Dulu kan kita nggak punya kerjaan. Dikasih kerjaan, alhamdulillah. Di jalan berubah, alhamdulillah. Semua bukan lagi itu yang lain. Ya nggak boleh kita menyalahkan Allah. Nah, kata Mutawalli Syarawi, orang yang dihinggapi takdir yang kurang beruntung, lama tidaknya takdir itu menghinggapi dia tergantung keriduan dia. Kalau dia menggerutu, kalau dia menyalahkan, why me? Kenapa saya? Nanti aku jawab why not? Kenapa enggak? Ya kan? Bahaya itu. Kalau kita semakin menggerutu, semakin lama itu takdir menghinggapi kita. Semakin kita rindu, semakin kita mengembalikan kepada Allah. Ya Allah, dulu saya lahir gak punya apa-apa, gak punya apa-apa. Saya balik juga gak ada apa-apa. Ini ikhtibar, ini ujian dari Allah. Insya Allah akan lewat. Ini cepat, mudah, ringan, dapat solusi cepat. Berpahala. Ya. Mudah-mudahan dengan sering sholat, barangkali solusi tidak langsung datang, tapi setidaknya kita diberikan kesabaran yang lebih banyak, kejernihan berpikir, ketenangan, sehingga itu akan dapat melewati kita sebagai pemenangnya. Nah, ujian seberat apapun, sholat itu berarti perangkat paling bagus untuk melewatinya. Karena kita punya Allah, ngerasa kita terkoneksi dengan Allah. Dan ini penting, kita ini kalau lagi ujian, kita nggak mesti tahu akhirnya gimana. Ya, ibu sekarang satu terputus, kan nggak tahu nanti gimana, dan nggak mesti tahu, nggak perlu tahu. Kita minta sama Allah, untuk diselesaikan. Selesai. Kalau ada ujian, yakin itu nggak ada pertama kali, berarti dulu udah pernah, mungkin lebih besar, masih hidup sekarang. Nah, masih hidup kan berarti masih bisa lewati, masih pakai mukena, masih bisa sholat, belum mutak berarti kan? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi manusia itu seperti itu, manusia itu seperti itu. Yang paling harus kita tanamkan dalam hati bahwasanya Allah tidak akan begitu, dan kita nggak mesti tahu akhir ceritanya seperti apa, tapi yakin Allah itu mengharamkan zalim kepada hambanya juga pada dirinya. Maka yang terjadi dalam diri kita nggak mungkin itu perbuatan zalim, nggak mungkin. Allah jahat, pasti yang terbaik. Ada doa tahajud, diriwayatkan ini siapapun yang membaca ini Allah tugaskan, ya Rabb rahmataka arju, ya Allah hanya rahmat dan kasih sayang-Mu yang kami harapkan, yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan Engkau sandarkan urusan ini hanya kepadaku. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, bahkan sekelip mata jangan. Ya, lanjutan doanya, aslihni sya'ni kullah, ya Allah selesaikan urusanku semuanya. La ilaha illa anta, enggak ada Tuhan selain Engkau. Kalau baca doa ini, insya Allah tugaskan. Allah itu akan langsung menyelesaikan masalah semuanya. Tapi beras masih ada besok. Beras masih ada besok. Beras besok masih ada. Belum berada di titik terendah nanti. Ada kan? Rahmataka arju, la takilni ila nafsi tarfata ain, aslihni sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Kadang-kala kita ini untuk kadar yang sangat terukur memang harus merasakan kepahitan, ya, biar tahu tuh nikmatnya. Kita tahu nikmatnya AC ini pada waktu mati lampu. Mati lampu, sekarang biasa aja, ya kan? Dingin loh ini, enak. Mati lampu panas, baru kita
fokus kita setiap saat adalah kita ini dapat ridho Allah apa enggak. Itu jauh lebih penting ketimbang kita menuntut rezeki. Kalau udah Allah ridho, emang kita mau disia-siain? Enggak. Mudah-mudahan sholat kita selalu menjadi media kita untuk selalu dekat sama Allah. Ketika dekat sama Allah, semua dunia ini beserta isinya mudah sekali, kecil bagi Allah Ta'ala. Dan Allah kapan saja dapat menuntaskan urusan kita. Yang harus kita pastikan, kita berada dalam koridor Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita ridho dengan keadaan kita saat ini. Ya. Karena dunia ini tidak diciptakan untuk idealnya kita. Kita idealnya pengennya nggak usah kerja, semua datang. Sebenarnya itu pun hidup nggak ideal juga. Orang yang terlalu nyaman itu nggak nyaman. Dia butuh keringat biar sehat. Ya apa ya? Harus ngerasain nikmatnya bernafas. Kena flu aja dong, berasa ya Allah. Ternyata waktu kemarin tuh enak ya kita dapat nikmat bernafas dengan lega. Baru dikasih flu. Ya kan? Tapi gitu. Selama ini kita biasa aja dapat